Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang budiman, kesempatan kali ini kami akan membawakan tema zakat fitrah dan manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang maha mulia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Dalam ayat ini terdapat perintah untuk mengeluarkan zakat. Dalam konteksnya, zakat fitrah berarti adalah zakat untuk mensucikan. Apa yang disucikan? Yang disucikan adalah harta dan jiwanya. Oleh karena itu, dalam hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya agar menunaikan zakatnya. Kapan itu? Waktunya adalah paling akhir sekali sebelum khatib atau imam naik mimbar. Tapi pada prakteknya zaman sekarang sudah jauh hari sebelum sholat id dilakukan, orang sudah mulai berbondong-bondong untuk melakukan zakat fitrah. Maka kemudian pertanyaannya, apa sebenarnya manfaat dari zakat fitrah? Mari kita bahas. Di antaranya adalah ada beberapa manfaat. Di samping manfaat yang begitu banyak, sebutlah 3 manfaat. Yang pertama adalah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, bahwasannya zakat fitrah ini menyempurnakan dari puasa orang yang beriman, malakala ada dalam kegiatan puasanya hal yang kurang atau kurang sempurna. Maka dengan mengeluarkan zakat ini menjadi penyempurna bagi puasanya. Baik itu kurangnya dari segi ibadahnya, kurangnya dari segi semangatnya, atau kurang dari segi sosialnya. Maka zakat fitrah menjadi komplementer atas puasa orang-orang yang beriman dilakukan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah untuk mensucikan jiwa dan harta orang yang beriman. Bagaimana tidak, dengan mengeluarkan zakat ini adalah bagian daripada pilar iman dan juga rukun Islam yang berikutnya setelah menunaikan sholat kemudian mengeluarkan zakat. Maka ini penyempurna bagi puasa orang-orang yang beriman, sehingga ditambah dan dengan zakat ini akan menjadi manfaat yang berikutnya. Apa itu? Yang berikutnya adalah manfaatnya untuk melihat dan berbagi kepedulian sosial kepada orang-orang yang ada di sekitar. Siapa itu orang yang di sekitar? Orang-orang yang ada di tetangga kita, baik itu tetangga dekat maupun tetangga yang jauh. Sehingga manfaat yang ketiga daripada zakat fitrah adalah orang yang kurang mampu di hari itu mampu juga atau merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Kita sebagai seorang muslim tentu ingin bahwa kebahagiaan di hari fitri itu juga menebar kepada saudara-saudara kita yang lain. Bisa dibayangkan apabila misalnya di hari raya kita makan, minum enak, buka, kemudian juga bersilaturahmi dengan sanak saudara, tapi ada orang-orang yang mungkin kurang beruntung tidak bisa merasakan itu. Maka dengan adanya jembatan zakat fitrah ini menjadi jembatan yang sangat baik sekali untuk menjadi penyambung kebahagiaan antara orang yang mampu dengan orang yang kurang mampu. Dan zakat fitrah ini diwajibkan tidak hanya bagi orang dewasa saja. Rasulullah bahkan menyebutkan bagi anak kecil dan orang dewasa, orang sudah besar, baik itu merdeka maupun hamba sahaya. Coba lihat, baik itu perempuan maupun laki-laki. Artinya mereka yang semuanya mampu, mempunyai kelebihan di hari raya, maka mereka termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah ini. Pada zaman dahulu, zakat fitrah itu bentuknya adalah makanan pokok. Dalam riwayatnya, Rasulullah dan para sahabatnya, karena makanan pokoknya itu ada yang kurma, kemudian gandum, kemudian ada juga anggur yang dikeringkan, maka
pada zaman itu mengeluarkannya adalah dari bahan pokok. Nah, zaman sekarang bahan pokok kita apa nih? Kalau di Indonesia tentunya mayoritas makannya nasi ya, makannya beras. Maka yang dikeluarkan adalah beras. Beras apa? Beras yang biasanya dimakan sehari-hari oleh satu keluarga. Jadi ibaratnya kalau para pemirsa ini makan beras yang premium, maka yang dikeluarkan juga wajib beras yang premium. Kalau yang dimakan adalah biasanya beras yang biasa saja, yang standar, maka yang dikeluarkan juga semisal seperti itu. Jangan sampai yang biasa dimakan beras premium, tapi giliran mengeluarkan zakatnya beras yang standar-standar saja. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Melihat. Oleh karena itu, ada juga yang bisa memudahkan. Kalau kita lihat di hukum fikih zakat, itu ulama kontemporer kemudian mempermudah. Kalau misalnya kita kesulitan untuk membawa beras, kemudian datang membawa beras dan diserahkan kepada amil zakat untuk nanti dibagikan, bentuknya beras ini menyulitkan, maka ada salah satu pandangan dari mazhab fikih untuk nanti bisa diganti dengan uang. Nah, apalagi sekarang banyak lembaga-lembaga yang juga menerima uang. Baik itu datang langsung maupun dengan transfer atau bayar pakai kris dan lain sebagainya. Metode alat pembayaran banyak sekali. Dengan kemudahan-kemudahan itu, maka kiranya tidak ada lagi alasan untuk kita mangkir dari zakat fitrah ini. Mudah-mudahan dengan kita membayar zakat ini, harta kita menjadi bersih, hati kita menjadi bersih, kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu tetangga dekat maupun tetangga jauh, juga merasakan kebahagiaan yang sama di hari yang fitri. Indahnya Islam. Kita merasakan keindahan kebahagiaan, dan orang-orang di sekitar juga merasakan keindahan dan kebahagiaan. Maka kembalilah kita menjadi fitrah. Karena fitrah manusia sesungguhnya adalah makhluk sosial. Makhluk yang saling berbagi, saling berempati, tidak hanya bahagia sendirian, tetapi juga dia membagi kebahagiaannya bersama orang-orang terdekat. Mudah-mudahan tahun ini kita diluaskan rezekinya dengan mengeluarkan zakat kita dan semakin membuat hati kita welas asih dan mampu berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Indonesia, negara yang makmur, kemakmuran kita bagi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Barakallahu fikum. Saya Ahmad Pranggono dari Dompet Duafa. Mudah-mudahan zakat ini semakin culture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa yang budiman, kesempatan kali ini mari kita sedikit bahas tentang bagaimana ketenangan hati, rahasia ketenangan hati. Pemirsa yang budiman, zaman sekarang banyak orang yang susah tidur, sulit tidur. Betul? Ada juga yang banyak pikiran, overthinking. Betul? Ada juga yang was-was, takut, anxiety, dan lain sebagainya. Ini salah satu tanda kecemasan ada dalam diri dan batin tidak tenang. Maka mari kita lihat bagaimana Islam memberikan solusi atas fenomena yang terjadi bukan hanya saat ini saja sebetulnya, tapi sejak manusia ada, manusia itu selalu ada namanya gejolak batin. Di dalam Islam mengatur bagaimana gejolak batin ini atau gejolak pikiran ini bisa diantisipasi. Paling tidak dikurangi intensitasnya atau bahkan betul-betul totally secure, totally cure, dan juga totally hilang sama sekali. Walaupun nanti muncul, nanti akan ada lagi cure-nya. Apa itu? Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembimbing jalan kita yang akan menyembuhkan segala macam penyakit-penyakit kita, baik itu penyakit batin maupun penyakit fisik, memberikan panduannya di surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub.
bukankah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang? Allah menyebutkan di sini ada hati. Karena sesungguhnya ada organ vital atau ada objek vital yang ada di dalam tubuh manusia, baik itu tubuh sebagai tubuh fisik maupun tubuh non fisik. Rasulullah SAW menyebutkan yang disebut itu adalah qalbu. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, apabila qalbunya ini sehat, maka sehatlah seluruh tubuhnya. Dan apabila fasadat, apabila rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahya al-qalbu. Tidak lain itu adalah qalbu, hati. Nah, hati ini kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi tenang. Oleh karena itu, salah satu di antara obat agar kita menjadi tenang hati adalah zikrullah, mengingat Allah. Mengingat Allah dengan membaca ayat-ayatnya, dengan berzikir kepadanya. Banyak cara orang berzikir. Bisa mengucapkan misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau bisa juga beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau juga menyebutkan kalimat-kalimat yang lain. Semisal la haula wala quwata illa billah. Kapan dipraktekannya? Ketika kita punya pikiran yang terlalu over, ketika kita punya hati yang gelisah, takut, khawatir, maka mulailah membaca zikir ini. Ini cara yang pertama. Lalu kemudian ada juga cara yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, baginda panutan kita. Beliau menyampaikan, ajaban li amrin mu'min. Sungguh ajaib sekali urusan orang beriman itu. Apabila dia mendapatkan musibah, bencana, atau ujian, maka dia bersabar. Dan itu baik untuknya. Dan apabila dia mendapatkan rahmat, kebaikan, kesenangan, dia bersyukur. Dan itu pun baik untuknya. Nah, dalam ayat ini atau dalam hadis ini, Rasulullah memberikan panduan kepada kita 2 S. S yang pertama adalah sabar, S yang kedua adalah syukur. Maka pada prakteknya kalau kita mengalami misalnya kecemasan, maka yang pertama kali kita perlu lakukan adalah sabari. Oh, saya sedang cemas nih. Maka saya pertama adalah ikuti prosesnya sambil sabar. Yang kedua, syukuri. Bagaimana kita bersyukur atas kondisi yang sedang kita alami. Mungkin yang kita alami adalah kondisinya tidak ideal atau justru mungkin menyakitkan. Bahkan mungkin mengenaskan. Bagaimana caranya kita bisa bersyukur? Maka Rasul memberikan panduan. Salah satu indikator syukur yang sukses itu adalah man lam yashkur alal qalil lam yashkur alal katsir. Siapa yang tidak mampu bersyukur kepada sesuatu yang kecil, dia pasti tidak akan mampu bersyukur pada sesuatu yang besar. Artinya apa? Masih banyak sesuatu yang bisa kita syukuri. Contohnya adalah misalnya kita lagi terpuruk karena ujian, beban hidup yang begitu berat, apalagi zaman sekarang, kondisi sekarang luar biasa, himpitan ekonomi dan lain sebagainya, kemudian kita bersyukur. Bersyukur alhamdulillah masih bisa bernafas. Bersyukur alhamdulillah masih bisa mendengar, masih bisa melihat, masih punya sehat, masih punya nikmat luang dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita syukuri. Ini yang kedua, 2S, sabar, dan yang kedua adalah syukur. Lalu berikutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah artinya adalah berusaha sekuat tenaga agar kita bisa mencari solusi atas masalah yang sedang kita hadapi, atas tekanan batin atau sesuatu yang kita sedang hadapi ini. Kemudian setelah kita berusaha, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal yang benar adalah usaha dulu, baru kemudian serahkan kepada Allah. Bukan serta-merta, wah serahkan aja semuanya kepada Allah, lalu kemudian tiduran. No, big no. Tapi justru kita harus berusaha dulu, baru kemudian hasilnya, baik itu hasilnya sesuai harapan kita ataupun tidak sesuai harapan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Islam yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara yang mudah dan ringkas agar kita bisa jalanin supaya hidup kita menjadi tenang.
Sebagai ilustrasi adalah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika akan dibakar oleh seorang raja yang zalim, beliau tetap tenang. Beliau bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau tahu konsekuensinya adalah kematian, kalau dibakar pasti mati. Tetapi beliau tetap tenang dan bertawakal kepada Allah. Sampai akhirnya datanglah firman Allah, ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Masya Allah. Jadi kita akan mendapatkan mujizat yang luar biasa kalau kita zikir kepada Allah, jalani dengan sabar, kemudian lanjutkan dengan syukur, dan akhiri dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kecemasan, ketakutan, apapun itu yang terjadi dalam hidup kita tetap menjalannya dengan tenang. Amin ya rabbal alamin. Saya Ahmad Pranggono dari Dompet Duafa. Terima kasih. Berzakat itu culture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa yang budiman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan puasanya baik, puasanya mendapatkan keberkahan dan pahala yang berlimpah. Pada tema kali ini kami akan membawakan tema tentang bagaimana memelihara hati dari berbagai macam penyakit hati. Hadirin yang budiman, apa itu penyakit hati? Penyakit hati adalah penyakit yang biasanya menghinggapi setiap insan tanpa terkecuali. Kita manusia punya hati, punya akal, punya pikiran, itu masing-masing ada penyakitnya. Sama seperti jasad kita. Ada penyakitnya, di kepala ada sakit kepala, di kuping sakit kuping, di telinga sakit telinga, di mata sakit mata, dan seluruh tubuh ada penyakitnya. Di hati juga demikian. Apabila kita lihat hati sebagai tubuh, maka banyak juga penyakit yang mungkin mampir dalam hati kita. Apa saja? Banyak. Biasanya yang paling banyak atau paling umum adalah pertama, tinggi hati atau sombong. Yang kedua, iri hati. Yang ketiga, kalau sudah iri, biasanya kemudian menjadi hasud. Hasad atau hasud. Menghasud orang lain, benci dengan orang lain. Yang keempat, kemudian yang berikutnya ada takabur. Kemudian ada ria. Ria adalah kepengen kalau semua kegiatannya itu dilihat oleh orang lain. Nah, ini termasuk kalau kita zaman sekarang ya, dengan menggunakan medsos. Apa-apa di medsosin, mau makan, hai guys, mau tidur, mau minum, wah segala macam. Ini kalau kita niatnya adalah kepengen dilihat orang sebagai bentuk daripada pamer, maka ini termasuk penyakit hati yang perlu kita hindari bersama-sama. Nah, oleh karena itu pada kesempatan mulia ini, bagaimana sebetulnya agama kita memberikan panduan agar ketika penyakit ini datang, kita segera mencari obatnya. Sehingga hati kita menjadi bersih kembali. Karena hati kita ini ibarat kaca. Yang kalau kaca ini ada noktah atau debu atau kotoran yang menempel, yaitu dosa, maka harus segera dihapus. Karena kalau tidak, maka akan terus nempel, satu debu nempel, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Lama-lama akhirnya hati kita tertutup oleh debu, berkarat dan mengeras, akhirnya menjadi mati. Dan ini sesuai yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang urutan hati. Ada disebut qalbun salim, hati yang sehat, hati yang bersih. Ada qalbun marid, ada hati yang sakit. Kemudian yang terakhir adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Maka apabila hati kita sedang sakit, buru-buru kita obatin. Supaya tidak jatuh ke dalam hati yang mati. Kalau hati kita sudah mati, sudah tertutup dari hidayah. Hidayah datang, mungkin hati kita tidak lagi terbuka terhadap hidayah yang datang tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, apa sih tipsnya, apa rahasianya agar kita bisa selalu memelihara hati kita? Yang pertama, karena ini di bulan puasa, adalah dengan berpuasa. Jadi dengan berpuasa, tubuh kita menjadi sehat.
Oleh sebagaimana Rasul mengatakan, sumu tasihhu, berpuasalah engkau, niscaya tubuh kalian akan sehat. Tapi rupanya tidak hanya tubuh saja yang sehat, hati juga menjadi sehat. Maka dengan kita berpuasa, Rasulullah mengatakan kalau orang sedang berpuasa, fala yajhal, fala yarfuth. Jangan dia bertindak sesuatu yang bodoh. Jangan dia mengatakan sesuatu yang jelek atau buruk. Dan apabila ada orang yang ngajak berantem berkelahi, harusnya dikatakan, aku sedang berpuasa, mohon maaf. Nah, ini adalah panduan bagaimana kita menjaga kesucian atau kebersihan hati dengan berpuasa di bulan Ramadan ataupun puasa-puasa di luar bulan Ramadan. Yang kedua, di bulan Ramadan juga terkenal dengan namanya tidak hanya Syahrus Siyam, bulan puasa, tetapi juga Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Nah, di bulan Al-Quran ini atau bulan puasa ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Boleh itu dibaca dengan pelan-pelan. Walaupun ulama zaman dahulu karena mereka sudah lancar bacanya dengan banyak-banyak dan cepat-cepat. Maka tidak heran ada Imam Asy-Syafi'i misalnya dalam sejarah itu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Itu artinya satu hari 2 kali khatam. Nah, kalau kita misalnya tidak mampu seperti itu karena bacaannya terbatas, boleh dibaca dengan terbata-bata. Atau bahkan hanya melihatnya saja. Dibandingkan para pemirsa melihat handphone, misalnya scrolling gak jelas, malah nambah pusing pala, lebih baik buka Al-Quran. Dan sekarang Al-Quran banyak, baik versinya yang besar seperti ini maupun yang kecil. Ada juga Quran saku, bahkan sekarang ada Al-Quran yang ada dalam Android maupun di platform yang lainnya. Bisa kita buka. Jadi tidak ada alasan kita tidak membaca Al-Quran. Kalaupun kita tidak membacanya, kita bisa juga menyelesaikan sakit hati yang ada dalam hati ini adalah dengan mendengarkannya. Kita bisa membaca atau membuka, mendengarkan dari berbagai macam platform di sosial media dan lain sebagainya. Ini sangat memudahkan sekali. Maka pertanyaannya adalah, maukah kita menyembuhkan, membersihkan penyakit yang ada dalam hati? Kalau mau, 2 cara ini bisa kita lakukan. Berpuasa dan kemudian membaca Al-Quran. Ada lagi yang kalau kita ingin betul-betul deep, lebih dalam, yaitu dengan cara kita berdialog dengan pencipta alam semesta. Bagaimana kita berdialog dengan pencipta alam semesta? Dengan mekanisme sholat malam. Jadi pemirsa bangun tengah malam, mengambil wudhu, kemudian mendirikan sholat dan curhat di situ berbagai macam keluhan hati. Kemudian mengungkapkan segala macam sakit yang ada dalam hati. Ataupun apapun itu problematika yang ada dalam kehidupan kita, kita curhatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mekanisme bagaimana kita bisa heal our heart dengan cara bermunajat, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal ini bisa kita lakukan di bulan puasa ini. Sehingga bulan puasa lewat, kita akan kembali menjadi seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Nggak ada dosa, nggak ada penyakit dalam dirinya, mulus bersih kembali ke dalam fitrah. Inilah yang diharapkan oleh Islam, agar setiap insan bisa membersihkan hatinya kapanpun, dimanapun dengan mekanisme yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan pada pemirsa semuanya bisa mendapatkan manfaat daripada hati yang bersih, karena dengan hati yang bersih kita bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salam dari saya Ahmad Pranggono dari Dompet Mu'afa, memberikan salam hormat, salam takzim dan salam hati yang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pemirsa yang budiman, di puasa yang keberapa hari ini ya? Masih ingat nggak? Jangan-jangan lupa ya. Mudah-mudahan enggak sih ya. Sebentar lagi kita akan
memasuki fase kedua, atau setelah fase kedua kita akan memasuki fase ketiga di bulan Ramadan. Ada momentum yang paling ditunggu-tunggu, momentum yang sangat luar biasa. Tidak lain dan tidak bukan adalah Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah Al-Qadar, surahnya pendek dan insya Allah juga sudah dihafal oleh para pemirsa, tapi kandungannya luar biasa. Di dalam malam Al-Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikatnya paling powerful, yaitu malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk mengatur segala macam urusan. Urusan yang kecil, urusan yang besar. Segala macam urusan. Urusan kita pribadi maupun urusan umat manusia yang banyak. Oleh karena itu, momentum ini kemudian menjadi momentum yang paling dicari oleh umat muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena beribadah di satu malam ini kualitasnya sama dengan beribadah di 1000 bulan, hampir 83 tahun. Umur kita mungkin tidak akan sampai ke sana, tapi dengan kita mencari satu momen, satu malam ini saja, maka pahala kita ibadah di satu malam itu sama dengan beribadah 83 tahun. Coba Anda bayangkan, misalnya Anda sholat. Kebetulan malam itulah malam Al-Qadar. Maka sekali Anda sholat, maka sama pahalanya dengan Anda dengan sholat dengan 83 tahun. Masya Allah, luar biasa. Dan Anda berdoa segala macam kebaikan. Itu sama dengan doa 83 tahun. Makanya umat Nabi Muhammad umurnya mungkin pendek-pendek, lebih pendek daripada umur umat nabi-nabi sebelumnya, tetapi banyak bonus pahala yang melimpah. Maka sangat sayang kalau Ramadan ini kita hilang momentum itu. Sangat rugi orang yang datang bulan puasa, bulan Ramadan, tapi tidak mendapatkan malam Al-Qadar. Sangat rugi sekali. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW kemudian menggambarkan, memerintahkan untuk kita untuk mencari malam Al-Qadar. Di mana dan kapan mencarinya? Di 10 malam terakhir. Tanggalnya tanggal berapa? Allah dan Rasulnya sembunyikan secara definitif. Tanggalnya tanggal berapa? Agar supaya kita sebagai umatnya tidak menggantungkan pada satu tanggal tertentu. Bisa dibayangkan misalnya Rasulullah kemudian mengatakan malam Al-Qadar pasti terjadi pada malam 23 di bulan Ramadan. Apa yang terjadi? Kira-kiranya umatnya akan berbondong-bondong hanya ibadah di malam itu saja. Mungkin semalaman gak tidur itu kalau perlu. Setelahnya 24, wah udah gak ada lagi Al-Qadar nih. Santai lagi. Nah, itu salah satu hikmahnya. Makanya carilah kata Rasulullah di 10 malam terakhir. Dan begitulah Rasulullah mencontohkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, apabila sudah sampai 10 malam terakhir, Rasulullah akan mengencangkan ikat pinggangnya. Berarti semakin semangat tuh, semakin beribadahnya makin kencang. Kemudian beliau membangunkan keluarga-keluarganya. Dibangunkan untuk qiyamul lail, untuk beribadah kepada Allah. Dan menjauhi berhubungan badan, serta memperbanyak ibadah. Itu Rasulullah. Manusia agung dijamin dihapus segala dosanya, dijamin terlindung dari segala dosanya, masih mencari malam Al-Qadar dan mengajak semua keluarga untuk mencari malam Al-Qadar. Lalu bagaimana dengan kita? Kita umatnya tentunya yang tidak ada maksum dari dosa, tidak terlindung dari segala macam dosa, tentunya lebih wajib atau lebih harusnya punya semangat lebih tinggi untuk bisa mencari dan mendapatkan malam Al-Qadar ini. Nah, oleh karena itu
mari kita sama-sama cari malam Al-Qadar ini dan kita hidupkan malam-malamnya dengan beribadah. Apa yang bisa kita lakukan di malam Al-Qadar? Bebas. Yang penting judulnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang paling mudah adalah Anda mencari masjid, kemudian Anda niatkan i'tikaf, berdiam di masjid selama di masjid itu, dan diam saja di masjid, bisa berzikir, bisa bersolawat, bisa membaca Al-Quran, bisa menghadiri majlis taklim, tausiah, bisa membuka mushaf, bisa mendalami tafsir, bisa membaca terjemahan, bisa bersedekah, bisa macam-macam yang Anda bisa lakukan di dalam masjid. Selama Anda di dalam masjid, maka Anda sedang dalam ibadah. Malam Al-Qadar datangnya hanya di bulan puasa saja, tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Karena ini malam yang agung, maka sangat rugi tentunya kalau pemirsa mencoba atau tidak, bahkan sama sekali tidak mencoba ya untuk mencari malam Al-Qadar ini. Mudah-mudahan kita semuanya sih dapat ya malam Al-Qadar, termasuk yang bicara ini. Karena yang bicara ini juga sama, dosanya banyak. Oleh karena itu kita mari sama-sama kita mencontoh perilaku Rasulullah SAW untuk mencari di malam Al-Qadar ini. Apalagi kalau Anda misalnya bersedekah di malam Al-Qadar, atau bahkan mencari pahala yang lebih sustain, lebih panjang lagi umurnya, yaitu dengan berwakaf. Anda berwakaf di malam Al-Qadar, pahalanya sama dengan berwakaf 83 tahun. Apalagi kalau wakafnya misalnya Anda niatkan untuk pahalanya untuk orang yang sudah wafat mendahului kita. Misalnya untuk ibu kita. Kita wakafkan banyak ya, nanti kita bahas tentang bab wakaf. Kemudian pahalanya kita berikan kepada ibu kita. Masya Allah. Tentunya ibu kita di sana tersenyum melihat anaknya yang memberikan pahala kepada beliau. Subhanallah. Kita dapat pahalanya, ibu dapat pahalanya, kita dapat keberkahan luar biasa di malam Al-Qadar. Malam Lailatul Qadar ini malam yang begitu dirindukan oleh jutaan manusia, muslimin muslimat di seluruh dunia. Sangat sayang kalau kita lewatkan begitu saja. Mari kita mulai dari sekarang. Dari sekarang bagaimana caranya? Caranya adalah dengan rajin-rajinlah ke masjid. Sholat isya, lanjutkan sholat tarawih, kemudian nanti ketika sahur banyakkan zikir, banyakkan istighfar. Mudah-mudahan kita sampai di malam Al-Qadar dan kita semuanya dapat itu malam kemuliaan. Amin ya robbal alamin. Saya Ahmad Pranggono dari Dompet Mu'afa. Mari sama-sama raih kemuliaan di malam Al-Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang budiman, apa kabarnya Anda hari ini? Semoga sehat luar biasa dan mendapatkan hidayah dari Allah yang Maha Pemurah, tentunya di bulan Ramadan ini. Kesempatan kali ini kami akan membawakan tema menjaga diri untuk tidak berlebihan. Pemirsa, Islam itu adalah agama yang seimbang, agama yang tawasud, berdiri tengah-tengah, dan tawazun yang seimbang. Agama Islam tidak ekstrim, baik itu ekstrim kiri maupun ekstrim kanan, tapi ada di tengah-tengah. Ada orang, sebagian orang yang tidak makan, bahkan ada yang tidak makan daging-dagingan, hanya makan sayur-sayuran. Islam tidak begitu. Islam agama yang seimbang. Ada juga yang enggak makan sayur-sayuran, hanya makan daging-dagingan, karnivor. Islam tidak mengajarkan begitu. Islam secara umum mengajarkan keseimbangan. Ada kemudian orang yang puasa terus-terusan, namanya puasa dahar. Rasulullah melarang puasa dahar. Rasulullah menganjurkan puasanya yang seimbang. Puasa yang paling baik kata Rasulullah adalah setelah bulan Ramadan tentunya puasa Nabi Daud. Sehari puasa, besoknya tidak puasa, besoknya buka, besoknya puasa, besoknya buka, seimbang. Nah, agama yang seimbang ini tentu prakteknya juga harus seimbang. Makanya Rasulullah SAW sempat menemui ada orang yang dia ketika datang kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya akan sholat
dan tidak akan berhenti. Datang lagi, ya Rasulullah, saya akan menghindari perempuan, saya tidak akan menikah. Ya Rasulullah, saya akan puasa terus-terusan, saya ingin beribadah kepada Allah. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak mengatakan bagus, keren, luar biasa, amazing, tidak. Rasulullah bahkan mengatakan, aku ini Rasulullah, orang yang dicintai oleh Allah. Aku sholat dan aku tidur. Aku puasa dan aku berbuka. Aku pun menikahi wanita. Artinya apa? Rasulullah mengajarkan kita untuk balance, tidak berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu. Padahal kalau kita pikir secara logika ya, puasa itu kan ibadah, sholat itu kan ibadah. Kalau terus-terus kan pahalanya kan lebih banyak. Menghindari perempuan, terus beribadah supaya dekat dengan Allah. Bukankah itu ibadah yang luar biasa? Tapi rupanya ibadah juga tidak boleh ekstrim. Oleh karena itu ada seorang sahabat yang mengisahkan bagaimana Rasulullah itu kalau beliau sholat, sholatnya itu tidak panjang, tidak pendek. Sholatnya tengah-tengah. Bahkan Rasulullah pernah suatu ketika sholat yang ada jamaahnya itu ada suara tangisan anak kecil. Lalu kemudian Rasulullah mempercepat sholatnya. Kemudian ketika ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau mempercepat sholat? Lalu beliau mengatakan, karena aku mendengar suara tangisan anak kecil. Aku khawatir tangisan itu, anak kecil itu sedang kehausan atau kelaparan. Dan kemudian ibunya menjadi khawatir. Masya Allah. Ini kan agama yang sangat luar biasa. Maka oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman mengingatkan kepada kita semua di dalam surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Hai bani Adam, pakailah semua perhiasanmu ketika engkau mendatangi masjid dan makan serta minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Ayat ini mensitir makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Bagaimana buka puasa kita? Apakah sudah berlebih-lebihan? Atau jangan-jangan kita disindir dengan ayat ini? Kolak kita makan, martabak kita makan, gorengan, segala macam tuh gorengan tuh. Goreng pisang, goreng bakwan, goreng ubi, segala macam kita makan, goreng tahu. Sayur kita makan, kurma apalagi, wah sirup macam-macam warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau, wah segala macam. Rasanya ada yang manis-manis, Masya Allah. Apakah itu termasuk wala tusrifu? Jangan engkau berlebih-lebihan. Makanya kalau kita lihat bagaimana Rasulullah berbuka, beliau berbuka itu dengan kurma atau dengan air putih saja. Tidak ada tuh kita dengar Rasulullah berbuka dengan kolak gitu. dengan sirup gitu ya. Dengan es teh manis. Nah, enggak ada tuh ceritanya. Karena rupanya Rasulullah mengajarkan kepada kita kesederhanaan. Nah, kita umatnya ini Masya Allah ya, setelah berpuasa panjang gitu, kemudian ketika dug maghrib, wah euforianya luar biasa. Sampai lupa kalau kita itu di bulan puasa. Puasa itu sebetulnya bukan hanya puasa dari pagi sampai sore, tapi ini bulan semuanya kita sedang berpuasa. Puasa apa? Menahan diri. Dari apa? Makanan berlebihan, minuman berlebihan. Bahkan yang ironi adalah ketika makan bersemangat, saking bersemangatnya perutnya kembung kekenyangan. Akhirnya ketika taraweh ngantuk dan tidur lewat taraweh. Na'udzubillah. Ini kan sangat ironis. Maka oleh karena itu, mari kita sama-sama kembali ke dalam agama yang seimbang ini. Tidak berlebih-lebihan. Maka kalau kita bekerja pun sama, kita bekerja proporsional. Kalau kita kerja misalkan dari pagi sampai sore, malamnya ya untuk ibadah. Kalau kita kerja misalkan dari malam sampai pagi karena kerja shift, maka sisanya untuk beribadah, untuk beristirahat. Inilah agama yang seimbang, yang tidak boleh berlebih-lebihan. Karena kalau kita berlebih-lebihan, dampaknya adalah sangat buruk. Baik itu secara fisik untuk tubuh kita maupun secara psikologis. Nah, Islam tidak menginginkan itu. Islam menginginkan agar kita panjang umurnya, sehat jasmaninya, sehat rohaninya dengan cara hidup yang seimbang. Tidak berlebihan. Baik itu dalam tata cara hidup maupun dalam beribadah. Termasuk dalam hal ini adalah beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, misalnya Rasulullah mencontohkan bagaimana beliau sholat malam. Beliau tidur dulu.
Lalu kemudian nanti sepertiga malam atau seperdua malam beliau bangun. Jadi tidak ada ceritanya Rasulullah itu kemudian bergadang semalaman suntuk hanya untuk melakukan sholat. Beliau tidur dulu. Nah, Rasulullah mengatur itu dan mengajarkan kepada kita. Beliau baginda yang mulia memberikan contoh bagaimana hidup yang seimbang. Nah, kita sebagai umatnya mempertanyakan diri kita sendiri ya, apakah hidup kita sudah seimbang atau belum. Dan biasanya orang-orang yang hidupnya tidak seimbang ada problem dalam kehidupannya, ada problem dalam kesehatannya, ada problem dalam finansialnya, ada problem dalam ekonominya, ada problem dalam pikirannya. Nah, untuk menyelesaikan semua itu, cara sederhananya adalah hiduplah yang seimbang, tidak berlebihan, berlebih ke kiri ataupun berlebih ke kanan. Maka di bulan puasa ini saatnya kita riset kembali kehidupan kita menjadi hidup yang seimbang. Pagi sampai sore kita puasa, kemudian sore sampai malam kita makan dan minum dan beribadah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita. Saya Ahmad Pranggono dari Dompet Mu'afa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini kita akan sedikit bahas tentang tanda amal yang diterima. Pemirsa, kita tentunya di bulan puasa ini berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh. Baik itu dalam puasa, membaca Al-Quran, bersedekah, beribadah, berinfak, dan amal soleh lainnya, termasuk juga dalam bekerja. Nah, tapi tahukah Anda bagaimana atau apa indikator amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan-jangan kita sudah capek-capek beribadah, tapi ibadahnya tidak diterima. Jangan-jangan kita sudah capek-capek munajat kepada Allah, tapi munajat kita dihempaskan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tentu bukan ini yang kita harapkan. Kita ingin ibadah kita baik, kemudian mendapatkan pahala. Nah, tandanya apa? Dan bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan tanda itu? Mari kita ulas dalam waktu yang singkat ini. Yang pertama adalah kita niatkan apa yang kita lakukan ini semata-mata lillahi ta'ala. Makanya dalam berpuasa setiap malam kan kita selalu perbaharui niat ya. Niat berpuasa lillahi ta'ala. Niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk mendapatkan ketenaran, bukan untuk dilihat oleh orang, bukan untuk mendapatkan posisi tertentu, tetapi lillahi ta'ala. Bukan hanya berpuasa tentunya ya, ibadah-ibadah kita yang lain juga niatkan lillahi ta'ala. Kalau kita niatnya lillahi ta'ala, maka insya Allah ini salah satu tanda bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niat kita ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, niat saja tidak cukup, tetapi tata caranya harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan kepada sahabatnya, disampaikan kepada ulama, kepada guru-guru kita, dan kemudian sampai kepada kita. Jadi tata caranya tidak boleh nyeleneh, tidak boleh berbeda. Contohnya, zaman dahulu orang diwajibkan berpuasa sebagaimana kita diwajibkan berpuasa. Tetapi ada tata cara yang berbeda. Misalkan dalam jumlah bilangan. Nabi Musa alaihissalam diwajibkan berpuasa selama 40 hari. Kita hanya 30 hari. Karena syariatnya Nabi Muhammad 30 hari. Tidak boleh kita kemudian nambah-nambah menjadi 40 hari. Di samping kebanyakan capek juga kita kalau tambahkan. Nah, kemudian zaman dahulu ada puasa tidak bicara. Puasa nggak ngomong. Nah, syariat Nabi Muhammad tidak ada lagi. Puasa nggak ngomong. Jadi harus ngomong. Yang puasa itu adalah meninggalkan makan, minum, nafsu syahwat, kemudian bicara, tapi bicara yang kotor-kotor, yang nggak baik, yang buruk. Bukan menghindari bicara total. Seperti
puasanya ibunda Nabi Isa alaihissalam, yaitu Bunda Maryam. Beliau puasa tidak bicara. Nah, syariat Nabi Muhammad tidak ada lagi puasa tidak bicara. Maka yang kedua tadi dalam topik kita ini adalah tata caranya harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, di dalam kita menjalaninya itu perlu yang namanya ikhlas. Nah, biasanya setelah kita niat, kemudian datanglah setan yang menggoda. Setan dari kalangan jin ataupun manusia ya, menggoda kita untuk berbagai macam, untuk belok. Dari asalnya niatnya lurus, akhirnya niatnya ada imbal baliknya. Menjadi tidak ikhlas. Maka syarat yang ketiga adalah ikhlas. Mari kita lihat misalnya dalam surah Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan mereka tidaklah diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dan dengan tata cara yang ikhlas mengikuti ajaran agama yang benar. Nah, jadi yang ketiga adalah ikhlas. Maka kalau kita punya checklist 3 nih, 1 niatnya sudah benar, kemudian yang kedua mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi, kemudian yang ketiga dilakukan dengan ikhlas. Ini sudah 3 indikator nih bahwa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Indikator berikutnya adalah ada manfaatnya. Nah, jadi ibadah itu adalah sesuatu yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Contoh ibadah yang bermanfaat adalah misalnya membaca Al-Quran. Sebelum membaca Al-Quran hati kita gemerungsung, hati kita nggak tenang, hati kita cemas gitu ya. Lalu kemudian kita baca Quran. Setelah baca Quran, setelah berapa lama hati kita menjadi tenang ya. Kita menjadi adem, kemudian kita menjadi lebih terbuka pikiran dan tiba-tiba muncul insight-insight yang baru. Ini salah satu indikator bahwa ibadah kita diterima. Jadi ada manfaatnya untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Kita lihat misalnya kita sedekah nih, apalagi di bulan puasa seperti ini, misalkan bagi-bagi takjil, Masya Allah kan. Kita lihat orang yang nerima takjil, senyum luar biasa karena begitu bahagia mendapatkan bukaan. Walaupun mungkin nggak seberapa ya, tapi pancaran kebahagiaan itu menunjukkan kalau ibadah kita bermanfaat. Nah, berikutnya adalah yang kelima. Yang kelima adalah istiqomah. Ibadah yang baik adalah ibadah yang istiqomah. Makanya Rasulullah mengatakan ya, menyampaikan kepada kita, khairul a'mal, sebaik-baiknya amal ibadah adalah yang paling adwamuha, kata Rasulullah, yang paling konsisten. Konsisten itu istiqomah, paling konsisten. Wa in qalla, kata Nabi, walaupun dikit, walaupun kecil. Ibadah yang kecil itulah yang terus dilakukan, yang konsisten dilakukan, itulah ibadah yang tandanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam itu mudah dan ringan, dan Allah juga menginginkan kemudahan dan keringanan. Allah tidak menginginkan kesulitan. Yuridullah bikumul yusra, Allah menginginkan untuk kalian itu kemudahan, wala yuridu, dan tidak menginginkan bikumul usr, tidak menginginkan kesulitan. Nah, yang sulit itu biasanya ngeribetin itu bukan Allah, tapi diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, hati kita sendiri. Maka oleh karena itu, ayolah kita mulai beramal, walaupun sedikit tapi konsisten, continue, istiqomah. Maka dengan 5 indikator ini mudah-mudahan kita bisa melihat ya, menceklis bagaimana amal kita yang baik-baik itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah dari amal ibadah itu adalah buahnya balik kepada kita. Kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih menyenangkan, lebih produktif, terutama di bulan Ramadan ini. Salam dari kami, saya Ahmad Pranggono dari Dompet Mu'afa. Allah yubarik fikum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma sholli wa sallim ala rasulil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga semuanya sehat, luar biasa, dan istiqomah. Pemirsa yang budiman, kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang istiqomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang selalu kita baca pastinya. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukinlah kami ke jalan yang lurus. Nah, kalau kita buka, apa itu sebetulnya jalan yang istiqomah? Atau apa maknanya istiqomah? Istiqomah adalah yang kalau kita ditarik garis kehidupan kita dari awal sampai akhir itu bisa lurus, maka itu disebut dengan jalan istiqomah. Karena apa? Karena dalam kehidupan kadang-kadang ada aja belok-beloknya, lika-likunya, betul nggak? Betul, ada saja lika-likunya. Tetapi ketika lika-liku itu kalau kita kemudian dibandingkan, ditarik garis lurus, mencari titik tengahnya, kelihatannya itu adalah jalur yang lurus, itu adalah istiqomah. Masya Allah. Rasulullah ketika diturunkan ayat tentang istiqomah ini, tiba-tiba kemudian uban beliau bertambah. Ditanyalah oleh istri tercintanya, wahai suamiku, wahai orang yang dikasih oleh Allah, mengapa aku lihat ubanmu semakin bertambah? Rasulullah kemudian mengatakan, turun satu ayat yang begitu dahsyat, begitu berat, yaitu tentang istiqomah. Nah, kita akan merasakan juga ya bagaimana istiqomah itu, konsisten itu, continuous itu nggak mudah. Seringkali patah tengah jalan. Satu oke, kedua oke, ketiga, keempat itulah yang terjadi. Makanya ini tidak mudah. Tetapi justru itulah yang kenapa tidak mudah ya. Kita terus berdoa. Kita terus baca di dalam sholat-sholat kita. Karena ini bagian daripada Sab'ul Masani. 7 ayat yang Allah turunkan dan wajib kita baca di dalam sholat kita. Kita baca doa ini, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan istiqomah. Karena apa? Karena Allah tahu ini jalan tidak mudah. Tidak mudah. Walaupun tidak mudah, bukan berarti tidak bisa dilakukan. Nah, oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan panduannya kepada kita bagaimana supaya kita bisa beristiqomah. Yang pertama, Rasulullah mengajarkan kepada kita istiqomah itu dimulai dari sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang sulit ataupun memberatkan. Karena kalau dimulai dari sesuatu yang memberatkan, jangankan hitungan pertama ya, mungkin hitungan setengah aja udah kolaps, setengah aja udah nggak bisa melakukannya. Makanya misalnya kita lihat bagaimana ya, Rasulullah itu ketika beliau keluar di bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan untuk melakukan sholat yang disebut dengan taraweh. Lalu kemudian para sahabat ngikutin beliau di belakang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari berikutnya beliau tidak lagi keluar untuk melakukan sholat. Lalu kemudian ditanya oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak keluar untuk sholat seperti malam-malam sebelumnya? Lalu kemudian beliau menyampaikan, saya tidak mau memberatkan umatku. Masya Allah. Artinya agama ini dimulai dengan sesuatu yang mudah. Jadi kalau Anda kepengen istiqomah bangun pagi nih, mulailah dari sekarang untuk melakukan bangun sahur. Kan mau nggak mau nih, kita mau puasa nih pasti sahur kan ya. Kecuali yang lewat aja tuh. Sahur kan bangun tuh. Nah, momentum bulan puasa ini menjadi momentum yang baik untuk kita bisa reset schedule atau daily schedule kita. Pagi bangun, setelah bangun jangan tidur lagi. Setelah bangun wudhu, lakukan sholat 2 rakaat, baca Quran 1 ayat atau 2 ayat atau kalau perlu 1 halaman. Lalu kemudian siap-siap sahur. Sambil sahur sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ibu-ibu bisa tuh sambil masak sambil istighfar, sambil zikir, astagfirullah, astagfirullah. Atau subhanallah bisa sambil
motong-motong bawang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu bisa dilakukan. Tapi kadang-kadang kan enggak ya, kita bangun tidur langsung cuci tangan, cuci muka, lihat scroll-scroll. Waduh, update apa nih yang belum kita lihat? Wah, perang Iran. Wah, dibom nih Iran. Wah, apalagi terus aja nggak selesai-selesai. Bahkan ada itu ya ibu-ibu sambil masak nonton dracin. Masya Allah itu. Bukannya zikir itu ini malah. Jadi yang pertama Rasul mengatakan ya, menyampaikan kepada kita, lakukanlah sesuatu yang ringan dulu. Ringan dulu, bukan yang berat-berat. Jadi kalau kita misalnya tadi bangun pagi, lakukan yang ringan dulu. Ini 30 hari loh. Dalam psikologi kan 21 hari itu bisa membangun habits. Nah, mudah-mudahan pasca lebaran, pasca Ramadan itu kita masih bisa terbiasa bangun pagi. Yang kedua, setelah Rasulullah menyanjurkan kepada kita untuk tata cara untuk bisa kita istiqomah, yaitu yang paling mudah dulu. Yang kedua adalah yang paling kemungkinan kita bisa lakukannya berulang. Nah, misalnya kita pengen sedekah dan kita pengen sedekahnya sedekah subuh, karena kita ada tahu hadis yang menyebutkan Allah itu mengirim 2 orang malaikat setiap subuh mendoakan kepada orang yang ada di depannya. Ya Allah berikanlah keberkahan bagi orang yang bersedekah. Tapi kalau orang ini tidak bersedekah, ya Allah hancurkanlah kehidupannya, hancurkanlah hartanya. Nah, karena kita dengar hadis itu kemudian kita pengen bersedekah. Nah, bersedekah kalau kepengen tiap hari, maka kita perlu mengukurkan siklus hidup kita selama 1 bulan. Kalau kita orangnya orang gajian, misalnya gaji 20 juta. Untuk kehidupan misalkan 15 juta, sisa 5 juta. Berarti 5 juta ini yang kita bagi setiap hari. 1 bulan bagi 30 hari. Kira-kira berapa tuh mampunya? Jangan sampai karena tahu hadis ini kemudian saya pengen sedekah setiap hari, tapi akhirnya jajan untuk anaknya diambil buat sedekah. Padahal jajan untuk anak itu udah bagian daripada sedekah. Nafkah buat istrinya, saya buat sedekah aja. Padahal kita ngasih nafkah ke istri juga bagian daripada sedekah. Diambil semua tabungannya, diambil kepengen sedekah. Tentu ini tidak ahsan ya, tidak betul. Maka yang kedua ini adalah dengan yang paling mudah, yang paling bisa kita lakukan secara continuous atau konsisten. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting adalah yang kita paling rela melakukannya dan kita tidak menjadi beban ketika melakukannya. Biasanya di awal-awal jadi beban, tapi kemudian setelah berikutnya karena kita mendapatkan manfaat tidak menjadi beban lagi. Mudah-mudahan pemirsa semuanya kita bisa istiqomah di bulan Ramadan ini dan pasca bulan Ramadan ini. Saya Ahmad Pranggono dari Dompet Mu'afa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.